Salam jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di hari Sabtu Prapaskah ketiga, 29 Maret 2025. Mari kita merenungkan bacaan suci untuk memperoleh inspirasi bagi perjalanan iman kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah orang lain. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang zalim, bukan pezina, dan juga tidak seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang yang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita semua pasti pernah jatuh dalam pikiran, kata, maupun perbuatan. Kita pernah melukai, berdusta, bersikap acuh tak acuh, atau menutup mata terhadap sesama. Namun apakah kita masih memiliki keberanian untuk kembali kepada Tuhan dan berkata dengan jujur, "Saya berdosa"? Itulah pesan kuat dari sabda Tuhan hari ini. Dalam bacaan yang pertama, Nabi Hosea mengajak kita, marilah kita kembali kepada Tuhan. Tuhan bukan Allah yang keras hati, tetapi seperti seorang bapa yang rindu agar anak-anaknya pulang. Yang Tuhan rindukan bukan sekadar kurban, bukan rutinitas ibadah semata, tetapi kasih yang nyata dan pertobatan yang tulus. Tuhan lebih suka hati yang hancur dan remuk daripada liturgi yang megah tanpa cinta. Dalam Injil, Yesus menyampaikan perumpamaan dua orang yang berdoa. Seorang Farisi yang merasa dirinya benar dan menghakimi orang lain. Seorang lagi pemungut cukai yang sadar diri penuh dosa, tetapi dengan rendah hati datang dan memohon belas kasih Allah. Yesus berkata, pemungut cukailah yang pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan, bukan si Farisi. Mengapa? Karena yang satu mengandalkan kebaikannya sendiri, sedangkan yang lain menyerahkan diri pada kasih Allah. Saudara-saudariku, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, apa pesan untuk kita hari ini? Pertama, Tuhan tidak mencari orang sempurna, tapi orang yang berani mengakui dirinya lemah dan berserah padanya. Yang kedua, pertobatan bukan hanya ritual, tapi gerakan hati yang tulus. Yang ketiga, kerendahan hati adalah kunci pertobatan sejati. Orang sombong, rohani, sulit menerima rahmat karena merasa sudah cukup. Saudara-saudariku dikasihi Tuhan, di tengah masa Prapaskah ini, mari kita tidak takut datang kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, kita tidak perlu menyembunyikan kelemahan kita di hadapan Tuhan. Kita tidak boleh menolak yang berdosa. Justru kita mesti mengikuti Tuhan
bahwa Dia tidak pernah menolak yang berdosa, justru mencari dan memeluk mereka yang mau kembali dengan hati hancur. Kiranya kita akan selalu ingat bahwa hati yang remuk tidak akan Kau pandang hina, ya Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Rahim, ajarilah aku untuk datang kepadamu dengan hati yang rendah dan jujur. Jangan biarkan kesombongan atau kepura-puraan menjauhkan aku darimu. Bimbinglah aku dalam jalan pertobatan sejati agar aku layak menerima kasih-Mu yang tak terbatas. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semua mereka yang kita kenangkan dalam doa-doa kita dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.